Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan tanpa ada kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini tim edukasi yaitu menepati janji memberikan kembali mengenai tentang pembahasan soal-soal tahap ketiga. Pada paket 1 ini yang akan kita bahas adalah bidang teknis dan manajerial. Ini merupakan bocoran soal untuk tahap ketiga. Dan perhatikan setiap indikator soal untuk mendapatkan nilai passing grade di tahap ketiga nanti. Oke, seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara nomor 1. Perhatikan indikator soal nomor 1. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Tujuan pembelajaran dikembangkan pada silabus dengan memperhatikan indikator pembelajaran. B. Tujuan pembelajaran memuat kata kerja operasional dan materi, sementara indikator memuat unsur audience, behavior, condition, dan degree. C. Unsur minimal indikator adalah adanya kata kerja operasional, materi, dan kegiatan atau cara untuk mencapainya. D. Indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar, sementara tujuan pembelajaran dikembangkan dari indikator. E. Indikator memuat unsur yaitu audience, behavior, condition, and degree. Perhatikan dari indikator soal nomor 1 adalah pernyataan yang benar. Mari kita lihat pembahasan untuk nomor 1. Pembahasan nomor 1 sini yaitu sudah jelas. Perhatikan, yang mana tujuan pembelajaran itu seharusnya dikembangkan pada RPP, ya, sedangkan opsi A adalah tujuan pembelajaran dikembangkan pada silabus. Maka opsi A ini salah, karena sebenarnya tujuan pembelajaran itu dikembangkan pada RPP dengan memperhatikan indikator pembelajaran. Sedangkan indikator itu memuat kata kerja operasional, ya, indikator memuat kata kerja operasional, sedangkan opsi B adalah tujuan pembelajaran memuat kata kerja operasional, berarti salah. Ya. Yang sebenarnya adalah indikator ini memuat kata kerja operasional dan materi, sementara tujuan pembelajaran memuat yaitu audience, behavior, condition, and degree. Sedangkan unsur, ya, unsur minimal indikator adalah adanya kata kerja operasional. Unsur, ya, unsur minimal indikator adalah adanya kata kerja operasional. Di sini materi dan kegiatan cara untuk mencapainya. Materi indikator dikembangkan berdasarkan, ya, indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar, ya, berdasarkan KD. Sementara tujuan pembelajaran dikembangkan dari indikator. Sedangkan E ini adalah indikator memuat audiens. Ini salah. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 1 yang mana indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar, ya. Sementara tujuan pembelajaran dikembangkan dari indikator itu sendiri. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah D. Oke, perhatikan indikator pada soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. Ya, kita setiap soal ini harus mengetahui indikator atau kata kunci. 2. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari indikator. Ya, dari soal nomor 1 tadi sudah jelas apa itu indikator. Nomor 2 ini adalah berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari indikator adalah A. Sebagai dasar pengembangan materi,
B. Sebagai dasar mendesain kegiatan pembelajaran. C. Sebagai dasar pengembang kompetensi dasar. D. Sebagai dasar merancang penilaian hasil belajar. E. Sebagai dasar pengembang bahan ajar. Ya. Namun di sini ada indikator atau kata kuncinya adalah yang bukan. Yang bukan dari fungsi indikator itu sendiri apa? Kita lihat bahwa indikator itu memuat unsur. Perhatikan, indikator memuat unsur audience, behavior, condition, and degree. Artinya indikator itu memuat tujuan pembelajaran gitu ya. Tujuan pembelajaran menjadi acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu menjadi acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Berarti sini jawabannya adalah D, yaitu sebagai dasar merancang penilaian hasil belajar. Ya, untuk nomor 2 jawaban adalah D, yang bukan. Karena sini kata kuncinya adalah yang bukan. Yang bukan merupakan fungsi dari indikator itu adalah sebagai dasar dalam merancang penilaian. Karena indikator itu sebagai pengembang bahan ajar, iya. Sebagai pengembang kompetensi dasar, iya. Sebagai dasar mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada mendesain, yaitu strategi pembelajaran bagaimana, metode pembelajaran, media pembelajaran, ya. Dan indikator itu sebagai dasar pengembangan materi pembelajaran. Namun indikator itu bukan sebagai merancang penilaian hasil belajar, gitu ya. Oke, nomor 2 berarti jawaban yang benar adalah D. Lanjut, nomor 3. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dengan mengikuti langkah-langkah baku. Disebut prinsip penilaian. A. Sistematis. B. Terbuka. C. Terpadu. D. Sistematis. E. Akuntabel. Perhatikan, ya. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku disebut dengan prinsip penilaian. Kita perhatikan pembahasannya. Yang mana penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku disebut prinsip penilaian sistematis. Berarti jawabannya adalah A. Ya, di sini opsi A dan opsi D sama, maka kita pilih yaitu yang pertama, yaitu opsi A, sistematis. Yang mana sistematis itu adalah penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku penilaian itu sendiri. Oke ya. Jadi nomor 3 sudah cukup jelas, yaitu mengenai tentang prinsip penilaian sistematis. Nomor 4. Dalam menyusun kriteria penilaian praktek, Pak Surya selalu mengajak peserta didik untuk bersama-sama membuat kriteria dan prosedur penilaian yang dilakukan. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk menilai praktek yang telah dilakukannya, dan itu termasuk dalam pengolahan nilai akhir mata pelajaran yang diampu oleh Pak Surya. Hal itu merupakan fungsi asesmen sebagai, perhatikan, A. Assessment of learning. B. Assessment for learning. C. Assessment as learning. D. Assessment. Sedangkan E. Self assessment. Perhatikan di sini. Di sini tadi Pak Surya mengajak peserta didik untuk bersama-sama membuat kriteria prosedur penilaian, dan peserta didik diberi kesempatan untuk menilai praktek yang telah dilakukan. Ya, ini termasuk dalam pengolahan nilai akhir mata pelajaran yang diampu oleh Pak Surya. Artinya penilaian dilakukan di akhir mata pelajaran yang diampu oleh Pak Surya.
Hal itu merupakan fungsi asesmen sebagai, perhatikan, yang mana penilaian yang melibatkan peserta didik dalam membentuk kriteria. Penilaian juga meminta siswa untuk melakukan self assessment, merupakan contoh kegiatan asesmen as learning, yang mana penilaian sebagai pembelajaran. Karena tadi di sini indikatornya soal nomor 4 ini adalah pengolahan nilai akhir mata pelajaran. Artinya masih di dalam proses pembelajaran ya. Di terakhir mata pelajaran Pak Surya memberikan yaitu penilaian. Maka disebut dengan asesmen as learning, yang mana penilaian sebagai pembelajaran. Berarti jawabannya adalah C, yaitu asesmen as learning. Pengertiannya tadi adalah as learning itu sebagai pembelajaran, asesmen adalah penilaian, maka penilaian sebagai pembelajaran, gitu ya. Jadi intinya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan of learning, for learning, dan as learning. Berikutnya nomor 5. Randy adalah siswa yang hari-harinya terkesan malas. Tak jarang pula dia membolos, namun masih dalam batas kewajaran. Namun sebenarnya dia anak yang cepat dalam belajar. Terbukti dari data laporan, hasil belajar nilai yang dia dapatkan memperoleh di bawah 75% ya dari 12 mata pelajaran yang di atas KKM. Dia memperoleh nilai 75%, di bawah 75% dari 12 mata pelajaran yang di atas KKM. Kesimpulan yang diperoleh dari kasus di atas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta kenakalan dalam batas kewajaran. B. Meminta masukan dari guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua ya terkait masalah naik tidaknya. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena memenuhi kriteria kenaikan kelas. Kita perhatikan berapa persentase ya yang didapatkan atau berapa mata pelajaran yang didapatkan oleh si Randy tersebut. Ya, dari kasus tersebut ini kita perhatikan pada pola pembahasannya. Perhatikan. Kriteria kenaikan kelas yang pertama, dia harus memiliki sikap baik. Ya. Oke. Tadi di sini yaitu Randy hanya dia malas. Dia bolos namun masih dalam batas kewajaran. Ya. Sikapnya baik. 2. Nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 3. Ingat, kriteria yang kedua adalah tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran di bawah KKM. Kita hitung ya. Ketuntasannya ada 75% dari 12 mata pelajaran. Berarti 75% dari 12 mata pelajaran adalah 9. Artinya berarti si Randy tersebut ada 9 mata pelajaran yang di atas KKM. Ya. Sedangkan yang tidak tuntas dari 12 mata pelajaran tadi dikurang 9. Maka Randy adalah memiliki 3 mata pelajaran di bawah KKM. Maka masih kategori naik kelas. Berarti jawabannya adalah E. Si Randy masih kategori naik kelas. Karena tadi syarat yang kedua tidak boleh lebih dari 3. Artinya tidak boleh lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Namun kalau masih 3 berarti dia masih naik kelas. Berarti jawaban nomor 5 adalah E. Nomor 6. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang mengalami kesalahan pemahaman konsep.
maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pembelajaran harusnya mampu mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Pendekatan pembelajaran yang demikian disebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Perhatikan indikatornya. Yang mana guru tersebut mengubah gaya belajar untuk peserta didik supaya lebih memahami konsep yang diberikan. Itu pada intinya. Namun pembelajarannya harus mampu mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Maka ini merupakan pendekatan konstruktivisme. Kita kaji apa yang dimaksud dengan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini adalah yang mengkonstruksi atau membangun pengetahuan sendiri. Ya, ini yang opsi A, yaitu konstruktivisme. Sedangkan kontekstual itu adalah menggunakan masalah nyata dalam pembelajaran agar bermakna. Itu secara kontekstual. Sedangkan saintifik adalah meningkatkan keaktifan siswa, mengamati, menanya, dan seterusnya. Sedangkan deduktif ini adalah memecah materi umum menjadi bagian-bagian khusus. Itulah disebut dengan pendekatan deduktif. Dan induktif adalah melakukan generalisasi dari bagian khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan pada soal nomor 6 ini tadi adalah membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki secara sendiri. Ya, artinya siswa mampu, harus mampu mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan. Artinya membangun pengetahuan dirinya sendiri, gitu ya. Itu disebut dengan pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Nomor 7. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Pernyataan yang benar terkait hal tersebut adalah yang memuat pendahuluan, inti, dan penutup. A. Persepsi materi termasuk kegiatan inti. B. Kegiatan refleksi pembelajaran menjadi bagian penting dalam kegiatan pendahuluan, refleksi. C. Penyampaian tujuan pembelajaran dilaksanakan pada kegiatan inti. D. Pemberian motivasi merupakan bagian dari kegiatan penutup. E. Sintak model pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan inti. Kita perhatikan. Di dalam proses pembelajaran, guru selalu memberikan yaitu 3 langkah pembelajaran. Adanya pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk opsi A, persepsi, ini bukan di inti, namun persepsi ini di pendahuluan seharusnya. Refleksi ini bukan di pendahuluan, namun refleksi ini dilakukan di penutup. Dan tujuan pembelajaran ini disampaikan pada kegiatan pendahuluan. Sedangkan pemberian motivasi seharusnya bukan di penutup, namun di pendahuluan. Dan di dalam proses pembelajaran ada namanya sintak mode pembelajaran. Ini merupakan bagian dari kegiatan inti. Jadi di kegiatan inti ini situlah yaitu langkah-langkah pembelajaran diterapkan. Berarti jawabannya adalah yang E. Sudah jelas ya? Jawabannya untuk nomor 7 adalah E, yaitu sintak atau langkah-langkah atau proses pembelajaran. Oke. 8.
Pak Budi setiap akhir pembelajaran pada KD tertentu selalu mengadakan penilaian. Setiap akhir pembelajaran pada KD tertentu selalu mengadakan penilaian. Hal tersebut bertujuan untuk melihat daya serap siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Jika daya serapnya rendah, maka Pak Budi akan melakukan perbaikan pembelajaran dengan media dan metode pembelajaran yang lain agar lebih efektif. Yang dilakukan Pak Budi adalah salah satu fungsi asesmen sebagai. Ingat, di sini kata kuncinya atau indikatornya adalah Pak Budi melakukan penilaian pada akhir pembelajaran dan pada KD tertentu, dan apabila siswa mendapatkan atau memiliki daya serap rendah, maka Pak Budi melakukan remedial, gitu intinya. Yang dilakukan Pak Budi ini adalah salah satu fungsi asesmen sebagai A. Assessment for learning, B. Assessment as learning, C. Assessment of learning, D. Self assessment, dan E. Assessment. Kita perhatikan tadi sini, ya. Setelah di akhir pembelajaran Pak Budi memberikan atau mengambil penilaian, dan apabila daya serap siswa rendah, maka Pak Budi melakukan remedial. Maka ini fungsi dari assessment for learning. Kita lihat yaitu ulasan. Apa alasannya kok jawabannya A, assessment for learning? Assessment for learning ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Artinya tadi di sini walaupun di akhir pembelajaran, ya, di akhir pembelajaran Pak Budi memberikan nilai, namun di sini apabila ada daya serap rendah, maka Pak Budi melakukan perbaikan atau remedial. Ini merupakan kegunaan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dari assessment for learning itu sendiri di dalam proses pembelajaran. Berarti jawabannya adalah A, yaitu assessment for learning. 9. Pak Seno akan mengadakan penilaian untuk memilih 3 dari 10 calon peserta lomba kompetensi sains nasional. Sementara Bu Siska melakukan tes susulan KD, ya, 3.4 untuk 7 orang yang gagal seleksi ke ASN karena tidak bisa mengikuti penilaian 2 hari yang lalu. Yang dilakukan Pak Seno dan Bu Siska termasuk ke dalam A. Tes seleksi dan tes kemampuan penempatan, B. Tes penempatan dan tes sumatif, C. Tes seleksi dan tes formatif, D. Tes diagnostik dan tes formatif, E. Tes sumatif dan tes formatif. Perhatikan indikator pada soal nomor 9 ini, ya. Pak Seno memilih 3 dari 10 calon peserta KSN, sementara Bu Siska melakukan tes susulan pada KD tersebut, yaitu untuk 7 orang yang gagal seleksi. Karena tadi adalah yang diambil 3, ya, dari 10, berarti ada 7 orang yang gagal. Maka dan Bu Siska ini yaitu melakukan tes susulan, ya, seleksi KSN karena tidak bisa mengikuti penilaian 2 hari yang lalu. Artinya dari 10 ini yang mengikuti hanya 3, jadi 7 ini dilakukanlah tes susulan oleh Bu Siska. Sedangkan Pak Seno dan Bu Siska ini adalah guru pembimbing KSN, ya. Maka yang dilakukan Pak Seno dan Bu Siska termasuk ke dalam, perhatikan. Dari pembahasannya sini, ya, kita kupas, yaitu tes formatif. Formatif itu adalah tes untuk mengetahui pencapaian KD setelah pembelajaran pada materi tertentu, contoh penilaian harian. Sedangkan tes penempatan adalah tes yang diberikan untuk menentukan tempat, tingkatan, kelompok belajar yang akan dimasuki oleh peserta didik, mana yang paling tepat dalam proses pembelajaran, berarti penempatan. Tes seleksi merupakan satu jenis yang dimaksud untuk menyeleksi atau memilih calon, ini
menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program, itu seleksi. Sedangkan tes sumatif, ya tes setelah melaksanakan program pembelajaran, misal tes akhir semester, tes akhir tahun, US, UN, dan tes diagnostik, jadi maksud sebagai suatu studi yang lebih mendalam mengenai kesulitan belajar anak didik. Nah, berarti di sini tadi kan ada 7 orang yang mengikuti tes susulan, ya, sedangkan yang diambil hanya 3. Artinya gini, maka artinya di sini adalah ini merupakan tes seleksi dan tes formatif. Mengapa tes seleksi? Karena diseleksi dari 10 ini hanya 3 yang diambil, yaitu tes seleksi, ya, dan tes formatif. Mengapa tes formatif? Karena untuk mengetahui pencapaian KD tertentu, ya, atau KD materi pada kompetensi sains nasional. Nah, maka dilakukanlah tes formatif, ya, untuk menyeleksi 3 orang dari 10. Berarti jawabannya adalah C, yaitu tes seleksi dan tes formatif. 10. Dalam satu buku catatan perilaku, buku catatan perilaku adalah salah satu bentuk instrumen. A. Observasi tertutup. B. Observasi terbuka. C. Observasi antar teman. D. Penilaian diri. E. Catatan refleksi. Perhatikan, ya, buku catatan perilaku atau sikap di sini. Ini merupakan salah satu bentuk instrumen. Kita perhatikan, yaitu observasi terbuka. Apa alasannya? Kita lihat. Lembar observasi tertutup, ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Sedangkan lembar observasi terbuka ini merupakan berbentuk jurnal, biasanya digunakan untuk mencatat perilaku peserta didik yang ekstrim. Ya, jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh pendidik, wali kelas, guru BK, tetapi juga informasi lain yang relevan dan valid yang diterima dari berbagai sumber. Itulah disebut dengan jurnal atau observasi terbuka. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 11. 11 ini adalah soal bidang manajerial, ya. Ketika atasan saya memberi tugas yang sulit, nah ini indikatornya, yaitu tugas yang sulit, maka saya akan A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberikan tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D. Saya anggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. E. Saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa yang dihadapi dalam bekerja. Perhatikan indikatornya di sini adalah ketika atasan memberikan tugas yang sulit, maka saya yaitu menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Berarti jawabannya adalah A. Ya, sudah cukup jelas karena sini ada integritas. Berikutnya soal nomor 12. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah
A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum terselesai hasil maka saya tahu batas kemampuan saya. D. Saya menggerakkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum selesai atau berhasil, saya akan mencoba lagi. Nah, di sini kita menggerakkan kemampuan, namun jika tidak berhasil, kita akan mencoba lagi. Artinya ada, yaitu keuletan atau ketangguhan ya kepada bawahan tersebut. Gitu. Maka jawabannya adalah E. Perhatikan, jika atasan saya memberikan tugas yang sulit, apa yang saya lakukan? Maka yang saya lakukan adalah saya menggerakkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Artinya pantang menyerah di sini ya. Keuletan. Berarti jawabannya E, yaitu bekerja keras dan suka tantangan, ya. Nomor 13. Ketika menghadapi kegagalan, maka saya A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain. Tidak percaya diri intinya di sini. D. Saya membutuhkan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung. Ingat, indikatornya adalah ketika menghadapi kegagalan, maka saya segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Mengapa kok bisa gagal di dalam suatu proses? Berarti jawabannya adalah B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Maka di sini memiliki jiwa integritas yang tinggi. 14. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah, perhatikan, jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak menyulitkan. C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan. D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Maka di sini artinya kita harus memiliki jiwa integritas dan kemauan dan serta keuletan, gitu intinya ya, dan suka tantangan. Jadi jenis tugas yang paling saya sukai adalah tugas yang sulit dan menantang. Apa alasannya? Karena untuk mengetes kemampuan diri kita, ya, sejauh mana ya kemampuan diri kita dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan sifatnya yang menantang. Berarti jawabannya A, ya, karena kita sebagai karyawan atau sebagai bawahan harus memiliki integritas yang tinggi di dalam proses pekerjaan tersebut. 15. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambahkan butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelepon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. D. Saya akan menunggu nambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat.
Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan ada dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Oke, perhatikan di sini. Intinya ya, dalam waktu 10 menit lagi kita akan mengikuti tes. Sedangkan untuk menambal ban tadi itu membutuhkan waktu 10 menit. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Maka yang akan lakukan adalah menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelepon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Mengapa menelepon teman untuk menjemput? Karena ini lebih efektif ya, lebih cepat dan langsung tahu pada tujuan gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 16. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besarnya bonus yang akan saya terima, maka saya akan A. berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi, B. berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat, C. berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki, D. berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas, E. bekerja seperti biasanya karena rezeki ada yang mengatur. Perhatikan indikatornya adalah di sini. Ya, jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat atau sesuai ya. Maka jawabannya adalah B. (17) Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya adalah A. menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya, B. menegur cara kerjanya lamban karena menghambat kerjaan orang lain, hanya menegur di sini, C. membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri, membiarkan, D. menghindar agar tidak berada dalam satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan, E. mengingatkannya akan pola pekerjaan dan menawarkan bantuan. Artinya yaitu kita mengingatkan terlebih dahulu kepada rekan kerja tadi ya, mengapa alasannya kalau bisa lamban, dan kita menawarkan bantuan. Berarti jawabannya adalah yang E. 18. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah, penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan, B. menghindar saat diminta untuk membantu orang lain, C. individual berorientasi pada kepentingan diri sendiri, D. ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan, E. loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Jadi penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah yaitu ringan tangan dan membantu siapapun yang membutuhkan. Itulah penilaian orang lain terhadap saya. Oke, lanjut. Nomor 19. Sebagai seorang abdi negara, saya akan abdi negara A. melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku, B. memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik, C. memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya, D. menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, E. berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Perhatikan, sebagai seorang abdi negara, maka saya akan melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Berarti jawabannya adalah A.
yaitu integritas. Berikutnya nomor 20. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya, maka saya akan A. mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan, B. mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalan, C. mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu, D. menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan, E. menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Perhatikan, jika kita menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya, maka saya akan mencoba membantu pelanggan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Berarti jawabannya adalah B, yaitu mencoba membantu. Maka artinya kita memiliki sifat sosial dan kepedulian sesama orang, gitu ya. Oke, pembahasan paket 1 ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Sekali lagi kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.